Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Doa dan harapan saya, api doa, api iman, api pengharapan, api kasih senantiasa menyertai kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Karena dia sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Walau di luar sana banyak orang yang mengatakan, sejak kapan Yesus diangkat menjadi Tuhan dan kapan dia jadi selamat. Tapi saya mau katakan bagi kita yang percaya diselamatkan, yang tidak akan dihukum. Dan sebelumnya di pagi ini saya mengucapkan selamat pagi dan selamat kita beraktivitas. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh-Mu yang mengasihi itu akan terus menolong kami untuk melakukan apa yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan dalam Roma 1 ayat 8 dan 9. 10. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hati dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doa aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya boleh kesempurnaan untuk mengunjungi kamu. Puji nama Tuhan. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana kasih daripada Allah yang memenuhi hati dari Paulus, dan oleh kasih Allah itu pula dia mengasihi jemaat yang ada di Roma. Jadi kita tahu bagaimana Paulus belum pernah ke kota Roma, tetapi dia ingin ada ke kota Roma kira-kira tahun 57. Itu dia berdoa dari kota Korintus sambil menulis surat ini, dan juga dia baru digenapi setelah itu kira-kira 7 tahun baru Tuhan menjawab. Tetapi nanti saya akan terangkan. Nah, kita melihat bahwa Paulus menunjukkan kasihnya kepada Yesus Kristus, dan dia melayani dan menunjukkan kasih kepada jemaat di Roma, pusat kekuatan politik dunia pada waktu itu. Kita tahu bahwa Roma menjadi pusat kekuatan politik pada waktu itu, dan keinginan daripada Paulus dia bisa datang ke Roma karena ada alasan-alasan tertentu yang dia dapati di jemaat di Roma. Ya, kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Paulus, ya, walaupun dia belum pernah ke kota Roma, tetapi ia menunjukkan, yang pertama, ia mengasihi jemaat Tuhan di Roma. Bagaimana dia bisa mengasihi jemaat yang ada di Roma sementara dia masih ada di kota Korintus? Sesuatu yang mustahil. Tapi kita melihat dari surat-suratnya kepada jemaat di Roma, karena di kota Korintus itulah dia membuat hal yang sangat luar biasa dan menceritakan bagaimana jemaat di Korintus, jemaat di Roma ini yang menjadi viral, yang menjadi sensasional beritanya. Karena apa? Karena mereka mengasihi Tuhan. Dan juga kita bisa melihat bagaimana Paulus menunjukkan kasih kepada jemaat di Roma dengan tulisan-tulisannya yang menguatkan, menghibur, menasihati umat Tuhan melalui suratnya apabila mereka nanti menerima suratnya itu. Dan sekaligus juga dinyatakan bagaimana dia berdoa siang dan malam, dan bagaimana dia berdoa supaya juga bisa mengunjungi mereka suatu kali kelak. Ya, memang hidup ini tidak ada tahu kapan dia akan datang, kapan bisa kita mengunjungi. Kita ingin ke sini tetapi semuanya belum, dan teruslah berdoa. Dan bedanya saya dengan Paulus,
saya berdoa buat kota saya Ampenan, dan itu saya sudah tulis 2034. Itu bukan saya tulis 1 tahun 2 tahun yang lalu. Sudah hampir 20 tahun itu saya tulis Ampenan bagi Kristus. Jadi walaupun demikian, saya mau katakan kenapa, ya kira-kira nanti usia dewasa, untuk doa saya akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Walaupun saya belum bisa melihat tanda-tanda, tetapi saya terus berdoa, dan tidak ada di kota ini yang tidak mengetahui setiap kali kami berdoa Ampenan bagi Kristus. Dan itu terbawa-bawa oleh rekan-rekan yang mengetahui, ya. Dan saya tidak kehilangan arah dengan itu. Itu sebabnya saya membuatnya menjadi sebuah doa yang saya buat dengan jelas, dan kemudian apa yang saya lakukan untuk menggapainya. Salah satu contoh ialah berdoa, berkeliling, kadang ke kampung sana, kadang ke kampung sana, kadang keliling, kadang-kadang 2 kampung itu. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa saya melihat bahwa ketika kita melakukan doa-doa itu, setidak-tidaknya ada hal-hal yang Tuhan kerjakan. Kalau tadinya ini daerah merah tentang narkoba, itu bisa mengalami perubahan dan tidak lagi semasif yang saya lihat pada waktu saya masih memulainya. Begitu dahsyat, saya bisa melihat 3 kali 1 hari orang-orang mengedarkan itu. Ya, tetapi saat ini sudah sangat langka saya bisa melihat. Ya, berarti itu sesuatu yang sangat perlu kita doakan, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Ingat, bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap. Dan itulah sebabnya saya katakan, saya mau terus proklamirkan bahwa Ampenan bagi Tuhan. Di doa-doa pagi kami juga saya katakan bahwa Ampenan bagi Tuhan. Dan seterusnya, pagi-pagi sekali, jam 4 saya sudah terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Jam 4 kurang kadangkala, setengah 4 kadangkala. Tetapi saya mau katakan kepada kita, karena rasa kasih saya lah yang membuat saya bisa bertahan untuk mendoakan kota saya, untuk mendoakan daerah saya, untuk mendoakan provinsi saya, untuk mendoakan negeri saya. Sama seperti Paulus. Dan saya juga diilhami oleh Paulus bagaimana harus mendoakan kota-kota. Kita sudah lihat bagaimana Paulus di kota Filipi, bagaimana di kota Korintus dan lain sebagainya. Saat ini saya di kota Ampenan. Haleluya. Yang kedua kata firman Allah adalah ia berdoa. Yang kedua ialah ia mengucap syukur kepada Allah oleh Yesus. Jadi bukan hanya kasih mereka yang viral juga tentang iman mereka, ya. Tentang iman mereka bahkan kepada seluruh dunia, kata firman Allah. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Biarlah perbuatan-perbuatan iman kita diketahui oleh semua orang. Biarlah kita melakukan dengan kasih, dan kemudian kita mengucap syukur buat segala apa yang ada, ya. Kalau kita lihat perkembangan, saya sering mengatakan 1000 ucapan terima kasihku kepada Tuhan dan 10 pujian kepada Tuhan. Dan saya mau katakan kepada kita bahwa ketika kita melakukan itu membuat kita terus bisa mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dan kita bisa mengucap syukur buat apapun, sekecil apapun perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Ataupun Tuhan belum berbuat sesuatu atas doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Tenang saja, Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa. Tetapi kita tidak dapat mendikte Tuhan, tidak dapat mengatur Tuhan, tidak dapat mengendalikan Tuhan, tidak dapat mengontrol Tuhan. Tetapi ingat, setiap kali engkau berdoa kepada Tuhan, Allah selalu ingat itu. Dan kita lihat yang ketiga kata firman Allah, ia berdoa agar dapat bertemu dengan jemaat di Roma. Dan pertemuan itu adalah pertemuan yang sangat mengharukan. Karena apa? Dia sampai di kota Roma sebagai orang tawan. Tetapi kita bersyukur karena apa? Dia boleh menyewa rumah sendiri. Itu sesuatu yang unik. Walaupun dia dikawal oleh seorang pengawal, tapi dia bisa memberitakan firman Allah. Itu luar biasa. Dia bisa bertemu dengan jemaat Tuhan
di di kota Roma. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi biar kita mau terus berdoa bagi kota kita. Kalau belum, ya saya masih ingat bagaimana Wonokwari sama ya di mana itu di Irian sana ya, Irian Jaya, Papua sana, bagaimana hamba-hamba Tuhan yang begitu dahsyat berdoa. Ada yang 25 tahun, ada yang 44 tahun. Wonokwari itu 44 tahun. Satu lagi saya lupa daerahnya, 25 tahun baru ada sebuah hal yang sangat Tuhan kerjakan. Dan biarlah tetap kita setia kepada Tuhan. Ada orang merasa bangga kalau dia bisa memindahkan jemaat dari satu ke tempat yang lain, berkembang dari satu jemaat ke tempat yang lain, hanya berkisar memindahkan saja. Mereka sangat bangga, sangat luar biasa. Itu mereka berhasil, dikatakan mereka berhasil. Kalau saya merasa malu. Karena apa? Saya bukanlah tipe yang seperti itu. Saya bukanlah tipe memindahkan jemaat orang, walaupun orang itu sudah datang kemari, kalau sudah tidak apa-apa, saya suruh dia balik. Apakah kita mau melayani Kristus, apa melayani perut, apa melayani organisasi? Organisasi memang kita butuhkan, tetapi kita, mau saya katakan, layani Kristus. Layani Tuhan dengan segenap hati. Tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang dengan cara-cara Tuhan bekerja dan berkarya dalam hidup kita. Masih ingat bagaimana si Nuh 120 tahun memberitakan Injil di pada zamannya. Hanya anak-anaknya, mantunya saja. 8 orang yang selamat. Lainnya kemana? Tidak mau tahu. Tetapi ketika pintu surga, pintu rahmat itu tertutup, saya yakin dan percaya ketika mereka mulai sadar bahwa banjir sudah mulai, Nuh tolong saya, saya menyesal, Nuh, saya pamanmu, saya anakmu, Nuh, saya anakmu, Nuh, saya buyut, saudara dari mana-mana semua ditarik garis hubungan keluarga. Nuh tolong, saya tetangga dekatmu, Nuh, ampuni saya, Nuh, selama ini saya tidak dengar kamu, Nuh, ampuni. Berdoa untukku supaya kau kadang sedih. Saya tidak ingin hal itu terjadi di masa yang akan datang. Saya ingin ada semua sukacita. Itu sebabnya saya berdoa. Kita berdoa, gereja Tuhan berdoa. Kami mencoba untuk menyatukan kekuatan doa di dalam kota ini. Untuk berdoa setiap hari, berdoa berpuasa, ada berdoa malam. Itu dalam rangka membangun kota, mensejahterakan kota. Jadi jangan pernah bangga kalau engkau mampu memindahkan jemaat orang kepada gerejamu. Jangan pernah bangga. Tapi banggalah kalau engkau bisa membawa satu jiwa dari orang yang tidak percaya menjadi percaya. Itu suatu kebanggaan yang menjadi tempat sorak. Tapi jangan pernah dengan cara-cara yang tidak menyukakan hati Tuhan. Jangan pernah membuat orang munafik. Di sana dia berkata A, di sini dia berkata B. Jangan pernah. Alkitab sudah mengatakan kalau engkau mengajar, ya, kalau tidak. Apa yang lebih daripada itu adalah berasal dari si jahat. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, layani Tuhan dengan kasih. Sama seperti siapa ini? Si Paulus. Temanya tidak saya sebut tadi, tapi saya mau sebutkan sekarang. Ya tetap bahwa kasih Paulus kepada jemaat di Roma. Jadi dia mengasihi jemaat di Roma sehingga dia dapat melakukan apa yang tidak seharusnya dia lakukan, tetapi Tuhan menolong dia dan dia dapat mengerjakannya dan dia dapat melakukannya karena pertolongan Tuhan. Mungkin hal-hal yang kita buat dalam perayaan ini
seringkali kita kegiatan rutinitas. Tapi kalau mau saya katakan, kalau itu kegiatan rutinitas kita, bertobatlah. Kita harus berharap api Tuhan itu turun. Kita harus berharap kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan turun dalam pelayanan setiap kita. Karena saya yakin dan percaya kekuatan Tuhan akan mengalir dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Dia. Saya yakin dan percaya ketika kita melayani Tuhan, Tuhan akan perlengkapi kita dengan kuasa-Nya. Saya yakin dan percaya. Saya membaca tadi dalam Imamat 9. Saya melihat bagaimana jemaat yang dipimpin oleh Musa pada waktu itu untuk melakukan sebuah terobosan. Dan Musa katakan baik itu kepada imam-imam, kepada anak-anaknya Harun, kepada bangsa itu, supaya mereka mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, korban keselamatan. Dan Alkitab mengatakan mereka lakukan, dan ketika Musa mengangkat tangannya dan menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, lalu kemudian api Tuhan menyambar dan habislah apa yang dipersembahkan itu. Dan satu sikap yang diambil oleh orang Israel adalah sujud menyembah. Karena apa? Mereka taat kepada apa yang dikatakan. Jadi kalau kita mau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, mari kita belajar taat kepada Yesus, Sang Putra Natal itu. Yesus, Sang Juru Selamat itu. Mari kita taat dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Engkau terus menguatkan kami untuk kami terus mengasihi, sama seperti kami mengasihi jemaat yang ada di pulau ini Bapa di surga. Dan kami sudah belajar bagaimana Paulus mengasihi jemaat di Korintus, jemaat yang saat ini yang kami kupas jemaat di Roma. Dan walaupun dia tidak pernah melihat, tetapi karena kasihnya dia melakukan terobosan-terobosan yang mungkin kalau kami tidak pernah bisa memikirkan itu Bapa di surga, tetapi Tuhan memberi dia hikmat yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Kalau Anda sakit, saya mau katakan apapun sakit Anda, mau demam kah itu, mau disentri kah itu, mau cancer kah itu, mau sakit apapun, Tuhan mampu menolong engkau. Kalau engkau percaya, dan kita akan berdoa, dan ingat 2-3 orang sepakat, maka doanya akan dijawab oleh Tuhan. Dan juga Tuhan mengatakan bahwa Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Jadi mari berimanlah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Allah akan menyatakan sesuatu kepadamu pada saat ini juga. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau melihat orang-orang yang sakit Tuhan. Kami mendoakan mereka supaya mereka yang sakit di rumah sakit, kalau ada keluarga mereka yang mengetahui atau orang yang sedang berdoa kepada mereka, keluarganya yang sedang berdoa, kami satukan hati kami Bapa di surga. Katakan saja sepatah kata bagi mereka, Engkau sembuh, maka mereka sembuh Bapa di surga. Ketika Engkau mengatakan heal, be healed, maka mereka akan menjadi sembuh oleh karena kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Engkau mau menyembuhkan mereka, Engkau menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Yang cancer sembuh, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, dan berbagai penyakit oleh Tuhan Yesus saja yang mampu menolong engkau. Terima kasih Tuhan Bapa di surga buat segala kasih dan perhatian-Mu kepada mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kiranya Tuhan terus menolong kita. Dan bagi Anda yang merasakan pertolongan Tuhan, mari saksikan di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.